Ya, kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai sebuah topik yaitu faktor resistivitas formasi dan water saturation ya. Oke, sebelum kita mendiskusikannya, kita akan review kuliah sebelumnya. Oke, di kuliah sebelumnya kita sudah mendiskusikan parameter porositas ya, di mana porositas itu adalah rasio volume ruang kosong pada batuan terhadap volume totalnya ya. Jadi batuan itu terdiri dari pori dan matriks ya. Nah, porositas itu adalah volume ruang kosong ya, pori ini dibagi dengan uh, volume totalnya. Nah, sehingga dia bisa dinyatakan dalam persentase ya, karena dia berupa fraksi ya atau rasio, dan juga bisa dalam desimal, dimana secara matematis bisa ditulis seperti ini ya. Volume pori dibagi dengan volume total batuan. Nah, porositas ini, ruang kosong ini ya, ruang pori ini pada batuan ini dapat terisi oleh fluida ya, sehingga dengan mengetahui porositas sebenarnya kita bisa mengetahui seberapa besar kapasitas penyimpanan fluida pada batuan reservoir seperti itu. Selain itu kita juga mendiskusikan permeabilitas ya, di mana permeabilitas itu menggambarkan kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida ya. Jadi permeable ya, semakin permeable artinya dia batuan ini semakin mudah untuk dialiri atau dilewati oleh fluida seperti itu. Nah, hubungan antara permeabilitas, laju aliran, dan geometri ya, ini dijelaskan melalui hukum Darcy ya, di mana hukum Darcy ya, persamaan yang menyatakan ini. Jadi kita bisa menghitung permeabilitas menggunakan hukum Darcy ini, dan satuan permeabilitas bisa dinyatakan dalam Darcy atau milidarcy seperti itu. Nah, jadi kita kemarin juga sudah belajar bahwa batuan reservoir yang baik itu tidak hanya porus tapi juga harus permeable. Artinya batuan reservoir yang baik dia harus memiliki nilai porositas yang tinggi dan nilai permeabilitas yang tinggi. Selain bisa menyimpan fluida yang banyak, juga bisa mengalirkan fluida, sehingga apabila ada hidrokarbon di sana, nanti hidrokarbon tersebut bisa dieksploitasi atau diambil seperti itu ya. Jadi tidak cukup hanya porus saja, tetapi harus porus dan juga permeable seperti itu. Yaitu review kuliah kemarin ya, kuliah pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai faktor resistivitas formasi dan water saturation ya. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di sini, diantaranya pertama mengenai saturasi fluida, kemudian resistivitas batuan, lalu faktor resistivitas formasi, dan hubungan antara faktor resistivitas formasi atau FR dengan parameter-parameter lain, dan hubungan antara FR ya dan SW atau water saturation. Oke, kita akan membahas dulu mengenai saturasi fluida. Ya, saturasi fluida itu sama pentingnya seperti porositas ya. Nah, di mana kalau porositas itu kemarin itu ada kita sudah bahas tadi bahwa porositas itu adalah fraksi volume pori per volume total batuan. Nah, sementara kalau saturasi fluida ini menyatakan fraksi pori batuan yang terisi oleh fluida tertentu atau fluida spesifik terhadap total volume pori batuan. Nah, jadi kalau tadi kita membandingkan kalau porositas berbicara tentang membandingkan ruang kosong atau ruang pori pada batuan terhadap volume total batuan. Nah, sekarang kalau saturasi fluida kita membandingkan antara ruang pori fluida yang terisi oleh maksudnya ruang pori batuan yang terisi oleh fluida tertentu terhadap volume total pori pada batuan tersebut. Nah, pori tersebut bisa terisi oleh fluida-fluida yang spesifik. Nah, karena dia fraksi juga dinyatakan dalam desimal atau persen. Kita juga sudah belajar ya kalau pori batuan itu bisa terisi beberapa jenis fluida ya, diantaranya seperti air, minyak, dan gas. Jadi ketika kita ngomong saturasi, itu bisa saturasi air, saturasi minyak, atau saturasi gas. Nah, saturasi bisa dinyatakan dalam hubungan matematis seperti ini ya. Ini karena SO berarti saturasi oil ya atau minyak, di mana volume minyak yang terdapat di dalam batuan dibagi dengan volume total dari pori batuan tersebut.
Nah, karena tadi dia desimal ya, jadi kalau kita ngomong total dari saturasi semua fluida ini ya, mulai dari oil, gas, water itu sama dengan 1. Dan kalau pori di dalam batuan itu terisi oleh semua 100% terisi oleh fluida oil, gas, dan water, maka volume masing-masing fluida ini jika dijumlahkan maka sama dengan volume pori batuan, seperti itu. Ya, jadi seperti ini kalau saturasi oil kita menghitung dengan menggunakan volume oil dibagi dengan total volume pori. Demikian juga untuk gas ya, volume gas dibagi dengan total volume ruang pori. Dan water saturation atau saturasi air adalah volume air dalam reservoir dibagi dengan total volume pori, seperti itu. Nah, kita sudah membahas tadi bahwa apabila di dalam reservoir ya terindikasi ada oil dan gas, mereka tidak hanya ada di situ sendiri, tapi selalu diikuti oleh air ya. Biasanya disebut dengan connate water. Nah, apa sih connate water itu? Nah, connate water itu adalah air laut yang terperangkap dalam ruang pori sedimen selama dari masa pengendapan, litifikasi, bahkan jauh sebelum minyak bermigrasi ke batuan reservoir ya. Jadi connate water itu memang sudah ada air ikutan ya, air bawaan yang ada di situ, di mana connate water ini air laut yang artinya dia mengandung banyak mineral. Artinya kalau sudah mengandung banyak mineral, maka di situ terdapat ion-ion yang bisa mengantarkan arus listrik ya, seperti itu. Kemudian saturasi fluida ya bisa diukur dengan menggunakan beberapa metode. Biasanya menggunakan metode langsung dan tak langsung. Kalau langsung kita menggunakan core analysis atau analisis core, di mana kita mengambil sampel batuan ya, kemudian kita ukur di lab, kita uji di lab. Nah, artinya yang terukur di sini adalah saturasi fluida yang ideal. Sementara kalau tak langsung kita bisa menggunakan pengukuran tekanan kapiler dan juga bisa menggunakan well log analysis, seperti itu. Yaitu mengenai saturasi fluida ya. Kemudian kita akan mendiskusikan mengenai resistivitas batuan. Oke, ketika kita ngomong resistivitas itu selalu berkaitan dengan kelistrikan ya. Nah, kita akan diskusikan dulu sebenarnya. Nah, apa sih resistivitas itu? Nah, untuk mengetahui resistivitas kita harus melihat rangkaian ini ya. Nah, jadi misalkan di sini ya ada sebuah rangkaian, di sini ada sumber arus. Kemudian sumber arus ini dihubungkan dengan sampel batuan core ya yang berbentuk seperti silinder ini, di mana kalau kita belajar dulu di rangkaian listrik ya, di situ ada rangkaian hambatan di mana ada sumber arus dan ada hambatan. Nah, di sini ada sampel batuan yang berperan sebagai hambatan ya. Nah, ketika di sini kita nyalakan ya, kita berbeda potensial, maka kan arus listrik akan mengalir dalam rangkaian ini sehingga melewati sampel batuan ini. Nah, ketika melewati sampel batuan ini kita bisa mengukur V dan I ya. Kita bisa dapat V dan I. Artinya kalau kita memiliki V dan I, maka kita dapat mengukur resistansi ya. Jadi kita bisa mengukur resistansi dari sampel batuan ini. Nah, kalau resistivitas itu apa? Nah, resistivitas itu sebenarnya adalah suatu parameter intrinsik ya, parameter bawaan dari material itu, yang mana dia tergantung dari geometri dan juga material-material penyusunnya dan juga keberadaan fluida di dalam material tersebut. Nah, kita tahu tadi kalau resistivitas itu sama dengan resistansi itu sama dengan V per I, dan resistansi itu sama dengan rho L per A. Nah, maka nanti kita dapat hubungannya antara rho itu atau resistivitas sama dengan V per I dikali A per L. Yang dimana A per L ini adalah faktor geometri dari material, sementara V per I ini adalah yang kita dapat dari rangkaian ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi resistivitas itu satuannya ohm per sentimeter. Nah, kalau begitu apa sih resistivitas itu? Nah, karena kaitannya dengan resistansi, maka kaitannya dengan hambatan ya. Nah, kalau disebut dengan resistivitas, artinya resistivitas itu menyatakan kemampuan suatu material atau medium, dalam hal ini adalah batuan, untuk menghambat arus listrik ya. Jadi karena dia tahan hambatan ya, atau bisa disebut juga
tahanan jenis ya, resistivitas itu. Nah, maka dia menyatakan kemampuan batuan ya untuk menghambat arus listrik. Berarti lawannya dari konduktivitas ya. Karena konduktivitas itu kemampuan medium untuk menghantarkan arus listrik. Semakin dia bersifat konduktivitasnya semakin tinggi, artinya dia semakin konduktif. Nah, sementara resistivitas kebalikannya. Sehingga resistivitas ya sama dengan tadi R kali A per L ya. Sementara konduktivitas itu kebalikannya, seper rho, seperti itu ya. Resistivitas itu biasanya disimbolkan dengan rho ya, dan konduktivitas dengan sigma, seperti itu. Nah, jadi resistivitas ini menyatakan kemampuan batuan untuk menghambat arus listrik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa batuan dan listrik? Kenapa, apa hubungan batuan dan kelistrikan sebenarnya? Kok dari kita ngomongin batuan terus tiba-tiba ke kelistrikan? Nah, jadi sebenarnya begini. Nah, batuan reservoir ya, dalam hal ini sedimen itu dapat menghantarkan listrik jika batuan tersebut terisi oleh air atau fluida yang mengandung ion. Nah, kita kan sudah belajar ya, kalau batuan itu memiliki porositas. Artinya, ketika batuan reservoir atau sedimen ya dalam hal ini memiliki porositas, maka dia akan memiliki kemungkinan untuk sebagai tempat ya, menjadi tempat terakumulasinya fluida di bawah permukaan ya, sehingga ketika ada fluida maka batuan sedimen ini dapat menghantarkan arus listrik. Sementara ketika dalam keadaan kering, batuan sedimen tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, karena ada conductive fluid ya yang ada dalam batuan sedimen, maka batuan sedimen ini bisa bersifat konduktif atau menghantarkan arus listrik, seperti itu. Nah, lalu tadi kita sudah menjelaskan bahwa kemampuan batuan dalam menghantarkan listrik itu digambarkan oleh parameter resistivitas atau konduktivitas. Nah, bisa kita menggunakan resistivitas atau konduktivitas. Nah, tapi yang dipakai di dalam petrofisik ya, khususnya ilmu kebumian yang berkaitan dengan kelistrikan itu selalu kebanyakan resistivitas. Kenapa? Nah, karena tadi batuan itu sedimen ya, pada dasarnya kalau dalam keadaan kering dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dia bisa menghantarkan arus listrik ketika ada fluida. Nah, artinya sebenarnya nilai konduktivitas dari batuan sedimen itu sebenarnya sangat kecil, sehingga kalau diukur nilainya mungkin tidak bisa terbaca. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan resistivitas yang adalah seper dari konduktivitas, kita bisa mendapat nilai ya, yang mana nilai itu akan nanti kita bisa memperkirakan seberapa besar kemampuan batuan ini untuk menghambat arus listrik, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan resistivitas dan konduktivitas ya, di mana resistivitas itu sama dengan konduktivitas dan konduktivitas itu sama dengan superresistivitas, sehingga hubungannya seperti ini. Ketika konduktivitas rendah, maka resistivitasnya sangat tinggi. Ketika resistivitas sangat tinggi, konduktivitas sangat rendah, seperti itu. Nah, jadi dengan begini kita bisa mengetahui, dengan menggunakan parameter resistivitas, kita bisa mengetahui kemampuan batuan dalam menghambat arus listrik, seperti itu. Jadi ingat ya, selalu berkebalikan. Kalau konduktivitas tinggi, maka resistivitas rendah. Dan sebaliknya, jika resistivitas tinggi, maka konduktivitasnya rendah, seperti itu. Nah, ketika bicara tentang reservoir ya, fluida di reservoir, nah, ketika ngomong reservoir dan fluida yang ada di dalamnya, fluida yang ada di sana itu tidak hanya gas dan hidrokarbon, tetapi juga ada air, di mana air ini bisa brine ya, brine itu air asin, dan juga bisa berupa fresh water serta minyak dan gas. Nah, semakin tinggi konsentrasi garam pada fluida, maka semakin konduktif. Itu menyebabkan nilai resistivitasnya semakin kecil ya. Berarti kayak semacam air garam ya. Air garam itu kan terdapat ion-ion ya. Contohnya kayak garam NaCl itu
Kalau dilarutkan, dia akan terbentuk ion Na+ dan Cl-, yang artinya dia bersifat konduktif, dapat menghantarkan arus listrik. Nah, artinya konduktivitasnya tinggi. Kalau konduktivitas tinggi, maka resistivitasnya rendah. Oleh karena itu, kalau brine atau salt water atau air garam itu, dia resistivitasnya rendah. Sementara fresh water ini ion-ion atau mineral yang terdapat di sini sedikit, sehingga dia resistivitasnya juga tinggi. Kalau minyak dan gas sudah jelas ya, minyak dan gas itu dia memiliki resistivitas yang tinggi. Nah, resistivitas formasi batuan itu sangat bergantung pada fluida pengisinya. Nah, jadi dengan ketika kita mengukur resistivitas dari suatu formasi, sebenarnya nilai resistivitasnya itu sangat dikontrol oleh fluida pengisinya, sangat dikontrol oleh komposisi air, minyak, dan gas yang ada di dalam formasi tersebut. Nah, batuan yang mengandung minyak dan gas akan memiliki resistivitas lebih tinggi dari batuan yang sama yang tersaturasi oleh air formasi. Artinya begini, jika ada batuan X ya, ada dua jenis batuan X yang punya geometri dan komposisi yang sama. Nah, batuan X yang satu tersaturasi oleh air, tapi yang satunya mengandung minyak dan gas ya. Nah, ketika diukur, ternyata minyak yang mengandung minyak dan gas ini itu memiliki resistivitas yang tinggi, sementara yang air itu memiliki resistivitas yang rendah. Nah, jadi memang resistivitas batuan atau resistivitas formasi itu sangat dikontrol atau sangat bergantung pada fluida pengisinya. Nah, semakin tinggi saturasi air, maka semakin rendah resistivitas formasi ya. Itu sudah jelas karena air tadi cenderung konduktif, apalagi kalau sudah salt water atau brine ya. Nah, di sini hubungan resistivitas dan saturasi fluida membuat faktor resistivitas formasi menjadi parameter yang sangat baik untuk mendeteksi zona hidrokarbon. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat tadi ya, high resistivity dan low resistivity, kita nanti bisa menggunakan parameter ini untuk mendeteksi zona hidrokarbon. Nah, di batuan reservoir itu terdapat beberapa unsur-unsur seperti matriks batuan ya, itu nilai resistivitasnya tinggi, sementara air formasi itu resistivitasnya rendah, oil juga resistivitasnya tinggi, gas juga high resistivity, kemudian lumpur ya, water based mode filtrate juga low resistivity, sementara oil based mode filtrate itu juga high resistivity. Nah, dengan melihat unsur-unsur ini dan nilai resistitivitasnya, nah kita nanti bisa menentukan zona mana yang kira-kira terdapat hidrokarbon. Misalkan zona, kita ada lubang bor di sini ya, ada lubang bor, kemudian kita masukkan alat pengukur resistitivitas. Nah, nanti dengan mengetahui nilai kondisi-kondisi ini, kita nanti bisa menentukan zona mana yang kira-kira mengandung yang merupakan zona hidrokarbon. Nah, kalau dari sini kita cenderung akan mencari zona yang high resistivity, karena di situ kemungkinan besar akan terdapat hidrokarbon ya. Jadi zona pada kedalaman tersebut merupakan zona hidrokarbon. Jadi faktor resistivitas formasi ini sangat penting dalam kita melakukan zonasi hidrokarbon seperti itu.